Kurma Kultum Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan para ulama terdahulu, subhanallah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Bulan yang di mana di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Dialah bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka yang dipanggil saat itulah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman maka tidak akan terdetak hatinya. Maka kewajiban seorang muslim tatkala telah masuk bulan Ramadan, dia harus berpuasa sebagai bentuk menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan yang sangat mulia kita dianjurkan untuk melakukan sebuah amalan, yang mana amalan tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan, beliau belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril 2 kali. Tapi pada bulan-bulan biasa atau bulan selain bulan Ramadan, beliau belajar 1 kali. Belajar Al-Quran cuma satu kali. Di antaranya adalah membaca Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terkhusus untuk umat Islam. Kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang penuh dengan orang-orang menyibukkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih cenderung kepada hal-hal yang menyita waktunya. Maka di bulan Ramadan terkhususnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan kita untuk banyak membaca Al-Quran. Karena kebaikan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang sangat mulia, jangan dia sia-siakan. Oleh karenanya para ulama kita tatkala datang bulan Ramadan, ada di antara mereka menghatamkan Al-Quran 60 kali selama 1 bulan. Ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran 30 kali. Ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran 60 kali. Bahkan ada di antara mereka menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 malam. Begitu semangat mereka membaca Al-Quran. Ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya, maka kita jadikan bulan ini adalah bulan yang penuh berkah dan bulan untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah mengatakan alladzina yatluna kitaballah wa iqamis shalah wa yuqimun wa aqamus shalah, dan orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Yatluna kitaballah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfiqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak atau mengeluarkan sedikit harta yang telah kami berikan kepada mereka. Yarjuna tijaratan lang tabur, mereka mengharapkan tijarah, perdagangan yang tak pernah lusuh, perdagangan yang tak pernah lusuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah Subhanahu wa taala menunaikan pahala, memberikan pahala kepada mereka dan menambah karunia kepada mereka. Itulah orang yang membaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran kemudian berinfak, kemudian melaksanakan salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada dia kebaikan yang sangat banyak. Ditambah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam banyak hadis menceritakan kepada kita bagaimana utama atau keutamaan membaca Al-Quran, yang mana sangat merugi apabila waktu kita 1 hari terlewatkan tanpa kita membaca Al-Quran. Kaum muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berjam-jam menghabiskan waktunya nonton YouTube. Ada orang berjam-jam menghabiskan waktunya untuk main WhatsApp. Ada orang jam-jam menghabiskan waktunya untuk Instagram. Ada juga yang menghabiskan waktunya bermalam-malam untuk digunakan Facebook. Muslim yang mulia, orang yang cerdas, seorang yang selalu tahu dan paham bahwa hidupnya di dunia ini hanyalah sementara, dia akan mempergunakan waktunya untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu salat malam 1 rakaat atau menghatamkan Al-Quran 30 juz dengan 1 rakaat salat malamnya. Allahu Akbar. Atau menghabiskan 1 rakaat salat malam dengan 30 juz Al-Quran. Karena dia tahu betapa utamanya membaca Al-Quran dan betapa besarnya pahala membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir untuk membaca Al-Quran tersebut, ma'as safratil kiramil bararah, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat atau para nabi dan rasul. Allah akan kumpulkan dia bersama dengan orang-orang yang baik berkat amalan yang dia kerjakan, yaitu membaca Al-Quran. Wa man qara'al Qur'an atau walladzi yaqra'ul Qur'an, sementara orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'atu bih, dan dia terbata-bata membaca Al-Quran. Karena mungkin dia baru belajar atau belum fasih, atau mungkin dia baru dapat hidayah kemudian dia baca Al-Quran. Wa huwa yatata'atu bih, dalam keadaan terbata-bata baca Al-Quran. Wa huwa alaihi syakun, dan dia terus berusaha meskipun hal tersebut memberatkannya, falahu ajran, maka dia memiliki atau mendapatkan 2 kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sangat besar. Dan banyak hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan, beliau sungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian, dan juga para ulama yang lain. Bahkan mereka apabila datang bulan Ramadan, ada di antara mereka yang tidak mau ngajar, tidak mau ta'lim, atau tidak mau mengisi majelis-majelis ilmu. Di antaranya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Apabila sudah datang bulan Ramadan, beliau enggak mau isi kajian. Beliau menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Ibadah yang full di bulan Ramadan. Karena bulan ini adalah hanya terbatas 1 bulan 30 hari dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ada keutamaan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bih."
Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya, albasallahu walidayhi tajan min nur. Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan untuk orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan pakaikan untuk kedua orang tuanya di hari kiamat nanti tajan min nur, mahkota yang dibuat dari cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dawuhu ahsan min dawi syamsi fi buyutikumud dunya, yang mana cahayanya itu lebih bagus, lebih indah daripada cahaya matahari yang ada di dunia ini. Fama dhannukum biman amila bihadza, lalu bagaimana tanggapan kalian dengan orang yang mengamalkan Al-Quran tersebut? Tentunya dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang sangat banyak. Keutamaan yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk siapa saja yang membacanya. Bayangkan kaum muslimin, selama bulan Ramadan kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Maka kelak di hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat untuk siapa saja yang membacanya. Dan ingat, membaca Al-Quran tidak terkhusus pada bulan Ramadan saja, tapi juga pada hari-hari yang lain, terutama pada bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk semakin semangat membaca Al-Quran. Satu hari jadwalkan 1 juz, 2 juz, atau bahkan satu hari 5 juz kita baca. Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Sayang, kebaikan yang begitu besar hilang disebabkan karena kelalaian yang kita lakukan. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Man qara al-Qur'ana, man qara harfan minal Qur'an, falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut akan Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan akan dilipat menjadi banyak. Karena bulan Ramadan semua amalan akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau bulan Al-Quran, di mana di situ diturunkannya Al-Quran, di situ kita baca Al-Quran, maka semakin banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Subhanallah. Jadi kalau kita baca alif lam mim, udah berapa kebaikan yang kita dapat? 30 dilipat gandakan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan. Pada kebaikan-kebaikan yang tidak kita tahu berapa banyak jumlah yang Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Maka terus kita baca Al-Quran di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang dimana Rasulullah SAW mengatakan di dalamnya terdapat satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memperumpamakan antara orang yang beriman yang baca Al-Quran dan orang yang beriman yang tidak baca Al-Quran. Orang yang munafik baca Al-Quran dan orang munafik yang tidak baca Al-Quran. Rasulullah SAW mengumpamakan 4 golongan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Perumpamaan yang sangat bagus, yang seharusnya seorang muslim tatkala dia dengar hal tersebut dia rasa malu, dia nggak bangga. Apa artinya orang pintar bahasa Inggris? Apa artinya dia pintar sastra Inggris? Apa artinya dia pintar matematika tapi dia nggak bisa baca Al-Quran? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka Al-Quran, ingat, seorang mukmin lebih baik dia bodoh bahasa Inggris atau lebih baik dia bodoh matematika, tapi dalam baca Al-Quran dia sangat mahir. Apa kata Rasulullah SAW memperumpamakan antara orang mukmin dengan orang mukmin yang baca Al-Quran dan orang mukmin yang tidak baca Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujati. Perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Quran itu seperti utrujah, rihuha tayyibun wa ta'amuha tayyibun.
wangi harumnya, baunya itu wangi dan rasa pun enak. Wa matalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an. Mathalul tamrah, itu seperti kurma. La rihalaha, yang enggak punya wangi tapi rasanya enak. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan seorang munafik yang baca Al-Qur'an. Mathalur royhan, itu seperti royhan. Royhan itu para ulama kita mengatakan semua tumbuh-tumbuhan yang wangi. Jadi seperti itu permisalan orang munafik. Rihuha thayyibun, apa namanya, baunya itu wangi, masya Allah. Namun wa ta'amuha murrun, rasanya pahit. Karena dia munafik tapi baca Al-Qur'an. Yang paling buruk yang selanjutnya, wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, permisalan orang munafik yang tidak baca Al-Qur'an sama sekali. Kamatalil hangtalati, itu seperti buah hantala. Buah hantala itu buah yang ini ada di daerah-daerah Saudi Arabia biasanya. Laisa laha rihun, tidak punya aroma. Aromanya itu enggak ada, rasanya pahit. Insyaallah. Tinggal Anda pilih bagian manakah Anda berada. Bagian yang pertama, orang mukmin yang baca Quran, kemudian dia rasanya enak, baunya juga wangi. Atau orang mukmin yang tidak baca Al-Quran. Atau orang munafik yang baca Al-Quran tapi dia munafik. Atau orang munafik yang sama sekali tidak baca Al-Quran. Ini perumpamaan seharusnya kita rasa malu kalau kita tidak baca Al-Quran. Tatkala kita telah mengatakan diri kita sebagai seorang muslim, terutama di bulan yang sangat mulia ini. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan seluruh kebaikan. Bulan di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup pintu-pintu neraka dan buka pintu-pintu surga. Dan faedah yang terakhir adalah Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, yuqalu liqari'il Qur'an, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Qur'an, iqra' warattil wartaqi kama turattil fid dunya. Bacalah Al-Qur'an tersebut wahai hamba Allah, dan naiklah, terus naik. Dan tartillah engkau membaca tersebut sebagaimana engkau membaca ini di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqroha, karena sejatinya tempat dudukmu di sorga itu pada akhir ayat yang kau baca di dunia. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak kita menghatamkan Al-Quran, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan paling sedikit 1 kali, yang paling banyak ya 10 kali. Karena para ulama kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Hanifah 30 kali, ada yang 30 kali, Imam Syafi'i 60 kali, Imam Abu Hanifah juga 60 kali, ulama-ulama yang 30 kali. Demikianlah, bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ketika wafat beliau di usianya 70 tahun atau 80 tahun, murid-muridnya mengatakan beliau semasa hidup beliau menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Allahu Akbar. Anda berapa? Hitung. Berapa kali Anda menghatamkan? Kalau Imam Abu Hanifah 7.000 kali semasa hidup jadi menghatamkan Al-Quran, maka kita pertanyakan diri kita, berapa ribu kali kita menghatamkan Al-Quran? Atau bahkan belum pernah. Apa Anda tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان